Tidak, bahkan semakin lebih berkarya mentahqiq juz dari Al-Muhalla, dan kita di sana setelah menikah semakin banyak jam terbang melaksanakan khutbah. Kita khutbah di Damma, juga di tempat Syekh Salimi, dan juga mengajar di berbagai tempat di Marokis Ahli Sunnah, di tempat Syekh Abdullah Mar'i juga. Maka dengan menikah membuat kita jaya raya, kaya raya. Maka jangan ada yang berpikir, oh saya kalau menikah pertama mau dikasih makan apa, itu dari segi rezeki. Kedua, menurunkan saya dari menuntut ilmu. Dan ini banyak syaitan membisiki mereka, aku pengen menuntut ilmu dulu. Siapa suruh menikah terus memutuskan untuk menuntut ilmu? Never ever. Justru melancarkan menuntut ilmu. Justru dengan menikah banyak hasil karya-karya yang dia buat. Justru dengan menikah banyak hafalan-hafalan yang dia butuhkan dan lancar. Dulu menghafal setengah juz, dikit-dikit tergambar si fulan. Menghafal rubuk juz, di tengah-tengah terlintas gambar si fulan di benaknya. Setelah menikah tidak ada gambar si fulan itu. Lancar, moncer dalam keadaan menghafal, dalam keadaan berkarya. Yang tadinya tidak bisa mentahqiq setelah menikah bisa mentahqiq, bisa menulis kitab. Ini semuanya dari kemuliaan Allah. Sehingga janganlah takut kalian dengan menikah kemudian ilmu kalian terputus. Maka itu adalah alasan klasik. Ayo fulan menikah. Enggak sekarang. Kenapa? Pengen nuntut ilmu dulu. Alasan klasik. Atau fulanah, ya fulanah, lagi dilamar lih, nama saya maaf si fulan. Aduh Ustaz, ntar dulu deh, pengen masih menuntut ilmu. Siapa bilang menuntut ilmu adalah mengeluarkan seseorang dari menuntut ilmu? Pernikahan adalah suatu pemutus ilmu, tidak. Bahkan pernikahan sarana untuk lebih serius dalam menuntut ilmu. Itu yang hak. Maka permasalahan keutamaan menuntut ilmu yang keempat, dan ini poin pendalilan di hari akhirah, dan dari judul kita The Fourth, marriage is a shortcut to heaven. Menikah adalah jalan pintas untuk seseorang menuju surga dengan mudah, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka ini nasihat saya kepada putri saya agar cepat menikah, karena menikah itu menyebabkan kalian yang tadinya jomblo jauh dari surga. Dengan menikah surga itu dekat. Dan jika kamu meninggal dalam keadaan mempunyai suami yang soleh, dan kamu menjadi perempuan yang taat kepada suaminya dan suaminya ridha, masuk surga dengan mudah. Maka ini nasihat kami kepada para putri di sini di pondok. Jika kami tawari, ayo nikah dengan si fulan, enggak Ustadz, mau belajar dulu. Pertama, belajar sampai kapan dibatasi? Usianya sudah 19, sudah 20 misalnya. Terus apakah dengan pernikahan itu memutuskan dari menuntut ilmu? Tidak. Dan yang ketiga, tidakkah ingin kamu menjadi orang yang sangat dekat kepada surga? Dengan apa? Dengan pernikahan justru perempuan dan laki-laki, dan di sini pendalilannya perempuan dulu, justru menjadi highway to heaven. Dengan menikah dia akan mudah masuk kepada surga. Mana dalilnya? Pertama, datang dari hadis Anas ibnu Malik, dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, idza salat imra'atun khamsaha, idza salat al-mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa hafidhat farjaha, wa ata'at zaujaha, dakhalatil jannah. Jika seseorang perempuan yang mana dia itu melaksanakan salat 5 waktu, if a woman prays his fifth, jika perempuan salat 5 waktunya, fast during her month, dan melaksanakan puasa yang 1 bulan penuh, puasa Ramadan, and guard her chastity, dan dia menjaga dari Mrs. V-nya, alat kelaminnya, untuk berzina dan berselingkuh, ataupun
beronani. Perempuan juga onani. Iya. Onani apa tidak perempuan atau laki-laki saja? Nggak tahu. Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Kita juga laki-laki tidak tahu. Cuman katanya. Maka para perempuan melindungi Mrs. V-nya dari berzina dengan pacarnya, berselingkuh dengan tetangganya, dengan bosnya, dan juga beronani, and obeys her husband, dan dia taat kepada suaminya. Ini the point. Taat untuk apa? Untuk melaksanakan yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak taat kepada yang haram. Dek, kesempatan nih. Ayah saya kan mudir bank. Nah, sekarang butuh teller. Butuh teller untuk di bank. Nah, dibutuhkan teller itu adalah perempuan yang masih muda dan cantik. Nah, adek masuk kriteria karena adek 9 katrol, cantik, cantik, parasnya. Maka adek mau kan jadi teller, gajinya mahal. Setiap bulan 4 juta ditambah kalau ada yang disembelih dari belakang, maksudnya yang penalti tidak bisa bayar dari uang rentenirnya, maka akan disita mobil dan sebagainya. Nanti dapat persenan lagi. Seperti itu. Jadi bagaimana? Mau? Oh, katanya di dalam hadis, and obeys her husband, mentaati perintah dari suaminya. Oh, tentu mau, Bang. Kan taat kepada suami penyebab masuk surga. Ini tidak boleh taat. The meaning obeys to her husband is al-ma'ruf, for the good deeds, untuk amal soleh, bukan untuk yang dilarang, like pray. My wife, perintah untuk sholat 5 waktu, perintah untuk sholat malam, dibangunkan istrinya, manja. Jangan hatinya luntur dengan kemanjaannya, bangunkan. Malah dipeluk. Ya sudah, pergi ke kamar mandi, diciprati air, maka istrinya akan bangun. Kalau masih juga, bawa 1 ember. Maka seperti itu suami yang mencintai istrinya. Maka memerintahkan kepada kebaikan, bukan memerintahkan dia menjadi teller di bank, atau di saat baralek gadang di Padang ini dia jadi penyanyi. Lumayan 2 juta konser 1 malam, dari asar sampai jam 8, bikin ribut di kampung dengan organnya, maka dapat 2 juta. Bukan ini yang diinginkan, tetapi obey her husband, taat kepada suaminya adalah taat kepada yang ma'ruf, taat kepada yang diperintahkan oleh Allah. Maka she will enter paradise, dia akan masuk kepada surga. So this hadith, who's married, she is a shortcut to heaven. Maka barang siapa perempuan menikah, jalan mudah untuk masuk kepada surga. Maka hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, narrated Al-Bazzar in his Musnad from Rawad ibn al-Jarrah, haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Zubair ibn Adi an Anas ibn Malik. So this hadith, all the men is thiqah. Az-Zubair ibn Adi al-Hamdani thiqah, and Rawad ibn al-Jarrah asy-Syami, he is saduq hasanul hadith. So this hadith is hasan. And the other chains, dan di sana ada jalan yang lain, authority from Abdurrahman ibn Auf, narrated by Imam Ahmad, haddatsana Yahya ibn Ishaq, haddatsana Ibnu Lahiyah an Ubaidillah ibn Abi Ja'far anna ibn Qarid akhbarahu an Abdurrahman ibn Auf, and the lafaz is same. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said,
idza salat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannah syi'ti. If a woman prays her wife, her wife, and fast her month, and guard her chastity, and obeys his husband, she is told to enter paradise. This hadith, the chain is da'if, because Abdullah ibn Lahiyah, he is mudallis and weak in his recitation. Maka Abdullah ibn Lahiyah mudallis, tidak mentasrih, menyebutkan an dari gurunya, dan dia rawi yang dhaif sebelum terbakar dan setelah terbakar maktabahnya. Maka dua jalan di sini, hadis yang hasan dan hadis yang dhaif, dan yang ketiga hadis yang datang dari jalan Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Hudbah ibnul Minhal an Abdul Malik ibni Umair an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha ata'at ba'laha dakhalat min ay abwabil jannah sya'at. If a woman prays her five and fast during the month and guard her chastity and obeys her husband, she will enter paradise from whichever gate she wishes, knocking on the heaven's door. So this hadith is weak. Hadis ini dhaif. Hudbah ibnul Minhal majhul. Hudbah ibnu Minhal unknown, tidak diketahui oleh para ulama. So from the three chains, maka dari tiga jalan hadis ini bisa naik kepada sahih li ghairi. Sebutkan yang pertama dari siapa sahabatnya, siapa penyakitnya? Dari Anas ibnu Malik, maka sanadnya hasan. Dan dia datang dari yang kedua dari siapa? Abdurrahman ibnu Auf, penyakitnya siapa? Abdullah ibnu Lahiyah, mudallis dan dhaif. Dan sanad yang ketiga dari Abi Hurairah, di sanadnya ada siapa? Hudbah ibnu Minhal majhul. Dari tiga jalan ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairi, dan telah disahihkan hadis ini oleh dua muhaddits era now, Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Ini keutamaan untuk para perempuan. Maka jika ada yang menanyakan kepada kita dengan jealous, dengan kecemburuan, ya Ustadz, tadi disebutkan untuk anaknya saja, untuk putri Ustadz saja, nikah kemarin, kemudian masuk surga langsung jika dia meninggal sekarang. Nah, untuk menantunya gimana? Untuk kita para laki-laki gimana? Jawabnya, untuk laki-laki pun begitu. Jadi laki-laki dan perempuan. Maka oleh sebab itu para jomblo di hadapan kami, please cepat-cepatlah menikah. Kami banyak sortiran masuk, banyak di gudang-gudang kita. Ada janda, ada perawan. Cuman we need who have the brave heart. Kita menginginkan para jomblo yang hatinya bagaikan singa. Kita tidak ingin para jomblo yang, tapi makan apa Ustaz? Tapi anak nggak punya pekerjaan Ustaz. Tapi anak klasik alasannya, pengen belajar dulu Ustaz. Ya, kalau gitu gudang-gudang kita yang dipenuhi janda dan para perawan yang sudah ada listnya mau dikemanakan? Diberikan ke pondok yang lain. Kesimpulannya, laki-laki pun sama. Di dunia dan di hari akhirat Allah memberikan keutamaan untuk orang yang menikah. Kalau tadi yang menikah keutamaan di dunia apa tadi? Bahwa Allah menjadikan kaya raya bagi yang menikah. Dan yang kedua, memberikan anak-anak yang soleh sarananya dengan menikah. Dan anak yang soleh investasi yang paling baik. Dan juga dijadikan mawaddah warahmah. Kalian akan hidup tentram. Ada yang bikinkan kopi. Coba jomblo, kopi yang bikin Hasbi. Hasbi, kopi mana kopi? Siap, 8.000. Coba kalau punya istri, mana Yusran? Itu kopinya siap, tanpa minta kopi mana kopi, ini bang kopi.
apalagi kopi yang mengandung ginseng dan yang lainnya. Maka ini jelas, tidak bilang pun, tidak pesan pun sudah siap hangat. Ada. Maka pendalilan untuk yang laki-lakinya, so the dalil for the man who's married, shortcut to heaven. Hadis narrated by Abdul Razak Ibnu Hammam as